Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari geng oh, Inara English Course. Oke, saat ini kita ada di lanjut saja. Saat ini kita ada di Pantai Faname. Kita buat apa di sini? Jenis podcast lah. Oke, jadi di sini agendanya kita lagi cek lokasi sekaligus lihat-lihat situasi. Jadi insya Allah dalam 1 minggu ke depan kita akan ada acara di sini, penerimaan raport sekaligus family gathering untuk siswa-siswi Inara English Course. Jadi teman-teman, ini adalah tutor-tutor Inara English Course, Masya Allah. Hai, semua kita perkenalan dulu satu persatu. Oke, dari yang paling ujung. Bahasa Indonesia atau or English? English. Okay. Hi, I would like to introduce myself. My name is Fahril. I am student of Inara. No, I am tutor of Inara English course. I live in Kali. I'm 18 years old. Okay, let me introduce myself. My name is Syahrir Animaka. You can call me Syahrir. I am a tutor in Inara English course. I live in Bol. Thank you. Okay. So my name is Andre M. Nordin. I am one of the tutor in Inara English course, and I am 27 years old. Thank you. Hello guys. My name is Saskia Menang Tia. I'm administration staff and I'm live. I come from Buol. Buol Tanjung. Tanjung Pride. Okay, hi. My name is Mawar Resmi Mahkota. Hai Mawar. But you can call me Mawar. Sudah kelihatan saya. Apa? I am tutor in Inara English course. Thank you. So, guys, ini masih ada rekamannya. Jadi hari ini sebenarnya kita tidak ada rencana sama sekali untuk bikin konten ataupun video. Jadi kita hanya random saja. Jadi kita tidak punya konsep video ini akan kemana arahnya. Jadi kita bicara hal-hal random saja. Mungkin di awal kita bicara tentang apa, Bagus? Bicara tentang Buol. Kayaknya Buol. Di sini orang Buol semua. Alhamdulillah orang Buol kecuali menang dari kelihatan dari Buol, tapi sudah berapa tahun di Buol? Bugis tapi sudah berapa tahun di Buol? Dari lahir. Oh, dari lahir. Sudah 19 tahun di Buol. Jadi ya ini sih sudah jadi orang Buol juga sebenarnya. So kita mau main seberapa Buol kamu? Oke? Mungkin pertanyaan dari saya dulu supaya. Coba lihat masih Anda kah? Terus kok masih jalan? Dari mana kau tahu Fahri? Oh iya masih jalan. Oke. Seberapa Buol Anda? Sebutkan. Baru sebutkan, susah. Sebutkan 5. Tidak usah 5, terlalu banyak kayaknya. 3 hewan dari huruf C dalam bahasa Buol. Siapa duluan? Mawar orang mau laki ya duluan. Cenomba. Oke, karena terlalu susah pertanyaannya atau kita yang terlalu belum terlalu Buol. Jadi kita rubah pertanyaannya. Mungkin hurufnya yang beda. B saja, B. Hewan bahasa Buol dari huruf B dari saya. Bimi. 3. Bimi. Bokua. Bokua. Terus Buyori. Iya, 3. Bimi, Bokua, Buyori.
apa ya? Boyo. Boyo, Boyo, apa lagi? Apa lagi? Tetot, oke lanjut. Satu. Bongkurgrut. Bongku. Tunggu. Bongkudut apa? Tikus. Bongkudut. Bonggukut. Bongkugut. Apa? Apa itu? Bonggukut. Bongkugut. Bongkukut. Bonggukut. Buyundak. Buyundak itu different thing. Ya Allah. Tuh apa? Apa ya? Tetot. Nggak tahu. Ayo, Mawar. Oh, saya. Binombai. Binombai. Bukuyu. Bukuyu itu sapi hutan. Sapi hutan. Iya. Terus lagi ya? Coba dia bilang kata-kata dari huruf B. Apa lagi? Bimi. Enggak. Oh, sudah. Apa biar Jo. Bimi apa lagi ya? Enggak apa-apa kan. Oh, sampai semua aja pada punya tadi apa? Sudah tadi boyo kuah itu. Apa ya? Bakicot termasuk. Coba kicau. Bukan bahasa buol itu. Oh. Apa semua ya? Buaya. Huai. Buaya. Binombai. Sudah tadi Binombai. Sudah tadi. Yoso. Bambau. Itu aja. Apa bambau? Oke. Itu habis. Mamau kar. Bambau kan kalau jengking. Bambau. Oke, jadi teman-teman yang tersebut tadi ada Bimi, Emang diambil. Buyori, apa? Bukuyu, Bonggukut, Binombai, apa tadi semua? Bokua, oke. Cuman itu yang kita tahu. Nanti kalau misalnya ada yang nonton ini tahu lagi selain hewan-hewan yang sudah kita sebutkan tadi, di kolom komentar ya supaya lebih Oke, mungkin yang pertama kita mau tanya pendapat. Kalau disebutkan ini kan kita bingung mencari-cari apa. Kita tanya pendapat karena kita di sini sudah lama tinggal di Buol. Menurutnya kalian ya, termasuk saya, Buol itu seperti apa? Terserah kalian mau bicara apa tentang Buol, entah itu tentang perkembangan kotanya, atau mungkin tentang orang-orangnya, atau tentang kearifan lokalnya, terserah. Oke, saya mulai dari orang laki ya dulu. Buol. Kalau menurut saya Buol itu apa ya? Dikenal dengan bahasanya yang unik. Begitu. Kayak Buol itu bahasanya kayak mendayu-dayu, terus identik dengan huruf O. Nah, terus kalau dalam bahasa Buol, kadang dalam satu bahasa Indonesia banyak artinya. Contoh, meninggal atau mati. Satu, nongamburing. Nomonggat. Nate. Nomangat. Nomangat. Milongut. Terus apa lagi? Udah itu. Jadi satu bahasa Indonesia banyak artinya kalau dalam bahasa Buol. Tapi mungkin ininya konteksnya beda. Kayak kalau apa namanya? Apa tadi yang terakhir itu? Milongut. Itu mungkin agak kasar. Milongut.
Nate juga kakak. Iya nate. Mungkin yang agak lebih sopan itu nongamburing. Nongamburing. Terus juga kayak gantung dang. Ada gantung. Itu ada yang bilang gandong-gandong, gandong. Terus biti-bitin. Oh biti-biti. Biti-bitin satu juga. Seng ada lawang. Angkat tangan saya. Itu apa lagi ya? Udah itu. Intinya Buol terkenal dengan bahasanya yang unik. Gitu. Sexy sound system ini. Iya masih. Khawatir. Bentar. Oke. Oke, next. Jadi itu tentang bahasa. Memang Buol itu terkenal dengan bahasa. Jadi kalau misalnya orang Buol ada di daerah tertentu, misalnya di luar daerah, banyak yang bilang orang Buol itu kentara sekali dari logatnya gitu. Dari dialeknya, bukan dari dialeknya. Even dia berbahasa Indonesia, tapi kalau dilihat dari dialeknya, oh kayaknya orang Buol ini. Soalnya nadanya itu berdayu-dayu. For example. Mau pergi gimana kau? Kayak gitu. Saya tidak tahu. Saya mau bikin. Kontara di koning, tombus di juga, botis. kalau bahasa sini kan kayak singkat. Contoh kalau dalam bahasa Baku, kamu udah makan belum? Nonganon. Nonganon. Nah, itu. Jadi unik dan uniknya di Buol kita dari ujung Lakuan Buol sampai ujung Umu kita bahasanya bahasa Buol, bahasa daerahnya bahasa Buol gitu. Beda kayak daerah-daerah lain kita punya ada different language begitu ya. Gitu. Dan memang mayoritas memang di Buol ini masih orang Buol gitu. Walaupun ada suku-suku lain seperti Menang orang Bugis gitu. Tapi Menang juga bisa bahasa Buol kan sedikit-sedikit dan mengerti. Gitu. Itu bahasa keren. Kita bahasa Buol. Bahasa pemersatu bahasa Buol. Oke, siapa lagi? Ya. Nah, Sahril. Jadi apa tadi pertanyaannya? Iya, pendapat tentang Buol apa saja? Pendapat tentang Buol yang saya paling ingat soal Buol itu tentang keramahan orang-orangnya. Orang-orangnya. Orang-orangnya ramah. Bisa ketika maksudnya ketika kita di jalan, maksudnya saling tegur sapa di antara orang-orang di sekitar. Ketika orang senyum, orang balas senyum. Akan berasa perbedaannya ketika orang di tempat lain. Saya sudah rasakan ketika saya di tempat lain beda dengan orang-orang yang ada di Buol. Oke, mungkin itu cuma saja. itu yang Oke. bisa saya sampaikan. Oke. Kalau saya apa ya? Buol itu rumah sih, kayak kemanapun saya pergi tetap kayak Buol itu jadi tempat pulang begitu. Jadi kayak tetap kangen walaupun kita berbulan-bulan di kampungnya orang atau bertahun-tahun, tetap kita kangen dengan Kabupaten Buol. Dia punya suasana, dia punya sepi. By the way, Buol itu salah satu kabupaten tersepi juga. Saya nggak tahu kalau di Google bagaimana. Cuman yang jelas dari pendapatnya kita orang-orang Buol lumayan sepi sih kalau misalnya kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar ini Sulawesi Tengah gitu. Buol lumayan agak sepi, apalagi kalau malam ditambah hujan. Itu tidak ada yang di jalan. Ya iyalah yang tidak ada hujan. Sampai ada temanku dari Manado, dia sempat bilang, ini orang Buol ini orangnya introvert semua. Saya waktu dia datang kemari, dia ini jam 7 malam saya orang sudah tidak ada di jalan gitu dia bilang. Jadi kayaknya orang suka main di rumah semua orang Buol. Ternyata ya Buol memang begitu. Mungkin karena ini mitos katanya kalau maghrib. Bisa jadi cerita-cerita nenek moyang. Kemudian mungkin juga karena wilayahnya terlalu luas dan penduduknya masih sedikit mungkin, atau mungkin juga karena anak-anak muda Buol. Ini juga jadi satu permasalahan di Buol adalah bahwa di Buol itu belum ada universitas gitu yang terakreditasi bagus. Ada beberapa itu biasanya cuman cabang dari daerah lain. Adapun yang berdiri sendiri di Buol itu akreditasnya masih kurang seperti itu, sehingga
anak-anak muda yang sudah lulus dari SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih berpikir 2 kali untuk stay di Buol dan melanjutkan perguruan tinggi di Buol gitu. Mereka lebih memilih untuk ada di luar daerah Kabupaten Buol seperti Mr. Sahril. Ini dia kemarin S1-nya di UNG Gorontalo. Nah, ini UNG Gorontalo. Jadi mungkin banyak dari anak-anak muda di Buol berpikir seperti Mr. Sahril. Dia mungkin lebih berpikir bahwa kalau saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih maju seperti itu dan peluang yang lebih baik, saya harus ada di luar daerah Kabupaten Buol. Dan itu juga mungkin salah satu penyebab kenapa Buol itu menjadi kota yang sepi, karena anak-anak mudanya kebanyakan ada di luar gitu. Ada tambahan? Tapi untuk apa? Tapi Buol tetap di hati walaupun pernah merantau di daerah lain. Buol tetap di hati. Iya. Gitu. Seperti saya bilang di awal tadi, kemanapun kita, Buol itu sudah jadi rumahnya kita gitu. Saya lahir 96 di mana Buol dan Toli-Toli itu masih gabung, dan saya lahir itu di Toli-Toli di Kampung Buol waktu itu. Ya, jadi secara secara harfiah saya orang Toli-Toli karena saya lahir di Toli-Toli gitu. Tapi saya suku Buol gitu. Suku Buol. Jadi biar bagaimana Buol itu tetap jadi ini sih, jadi rumah. Jadi tempat pulang. Jadi tempat pulang gitu. Oke, lanjut. Next. Si orang Ini yang menarik, ini kita lihat perspektif dari suku di luar Buol. Apa tentang Buol? iya, katanya bilang makanan kan. Oh iya. Apa? Buol apa ya? Buol terkenal dengan makanan sagu ya. Oh iya. Makanan khasnya itu dengan sagu. Apa namanya? Contohnya Tambah. ambal. Ambal atau yabu. Yabuy. Dalam bahasa Inggrisnya yabuy ya. Yabuy. Bahasa Buol. Oh, iya bol. Apa itu bahasa Inggrisnya kalau yang ambal? Yabuy tetap. Iya, tidak ada bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris. Oh, tidak ada bahasa Inggrisnya. Kamu mentang-mentang jadi orang Inggris kok. Kamu cari bahasa Inggris. Oke. Yabuy, ada juga guys, namanya kue kering apa itu? Bagea. Ya, bagea. Hello Rian yang yang juga Langsung nyambung ke situ. bagea. Nyambung ke situ. Oke. Tak bongkar ini. Bongkar. Bagea. Kare. Pembuat. Ya, tombowat, Popuyun. popuyun ya? Kayak Apa namanya itu? Papeda, bukan Atau kapurung. kapurung ya, orang Bugis bilang kapurung. Tombowat. Apa lagi ya, guys ya? Bintik. Itu tuh. Bintik. Binte ya. Itu ongol-ongol. Iya, ongol-ongol. Ongol-ongol dari sagu kan? Dari sagu tapi belum tentu dari Buol. Oh iya, itu lagi guys. Nanti kita riset lagi. Cuman yang terkenal itu yabuy, tombowat, bagea, tetunatu. Nah, itu. Baruasa. Kue-kue kering baruasa itu. Apa lagi? Itu kayaknya yang terkenal, makanan khas Buol. Jadi kalau misalnya orang luar datang ke Buol, kita wajib memperkenalkan itu. Siap. Beberapa tahun lalu juga sempat ada temanku dari Amerika, bule. Kita kasih makan ambal, kasih makan yabu, dan dia bilang dia suka cuman ini terlalu pedis untuk dia, karena mungkin dia tidak terbiasa untuk makan yang pedis-pedis gitu. Jadi itu tugasnya kita sebagai anak daerah harus bangga makanan khas Buol gitu. Dan rata-rata kita suka makanan khas Buol seperti yabu itu kita suka makan. Favorit deh. Tapi Favorit. tidak dijadikan Makanan pokok ya, jangan bahaya juga kalau misalnya untuk. Tapi kalau sagu kan ini karbo juga kan, sebenarnya bisa ya. Tapi kalau untuk sehari-hari agak bahaya mungkin gitu. Dan untuk anak rantau pasnya suka pulang kampung itu karena rindu dan makanan khasnya Buol. Ya, karena di kampung lain
Ada kalau di Gorontalo tidak ada makanan yabuy. Aceh ya bu tidak. Oh yabuy tidak ada. Oh kalau di Palu saya dengar ada, tapi tidak sama rasanya katanya. Cuma Ya. ada itu tombowot ada. Kalau di sana ilabulo namanya. Oh Ilabulo. Mungkin karena secara geografis kan kita tidak terlalu jauh begitu kan. Jadi ada makanan-makanan yang agak-agak mirip begitu. Bahkan bahasa juga ada bahasa yang agak mirip dengan Gorontalo kayak Sama dan DE sama juga. kayak kadera, kursi di sekitar orang juga kursi begitu. Gitu. Oke, itu saja. Gitu aja. Oke, silakan Miss Next. Mawar. Terkenal dengan tempat wisata apa yang mana? Iya, Iyalah. Banyak nggak sih? Ini kah? banyak lah. Apa itu tentang pertama? Hah? Apa pendapat Anda tentang Menurut saya Buol itu terkenal dengan Sekali suaramu. kecil suaraku. Kasih besar suara. Salah satunya kan tempat wisata. Nah, dan kayak tempat keramat itu di Buol. Ya, Oh, iya. keramat. Ah, kayak Gunung Pogogul. Apa lagi? Apa yang kuburan tidak terkena air laut? Anu Hulu Baal Di Hulu Balang. Kuburan Raja. Enggak Bukan. kuburan Hulu kuburan Hulu Balang. Dan di Buol itu Banyak cerita-ceritanya. banyak cerita rakyat itu. Ya, cerita rakyat. Salah satunya itu Bae Pogut kan? Ah, ada Bae Pogut terus Nyata ya? cerita rakyat? Oh iya, cerita. Legenda saya. tempat wisatanya banyak. Kayak sekarang kan kami ada di Pantai Faname, ada Pantai Negeri Lama, ada Tertaria. Nah, itu cukup. Kumaligon. ada. Pulau juga ada, Pulau Busak, Pulau apa tuh? Pulau Panjang. Pulang Panjang, Pulang Lesman. Iya, ada dan tempat yang Raja dan rata-rata kalau misalnya ada teman-teman Batu Tiga. Rata-rata kalau misalnya ada teman dari luar daerah datang ke Buol, mereka itu sih lebih memuji pantainya Buol itu bagus-bagus. Jadi kayak masih asri dang begitu. Di luar banyak pantai juga tapi sudah mungkin karena terlalu rame jadi sudah banyak pemukiman juga dan lain sebagainya. Kalau di Buol banyak pantai yang masih asri begitu yang belum tersentuh dan enak jadikan tempat healing. Seperti yang saat ini kita lagi kunjungi. Pantai Faname ini masih baru sekali dan bahkan saya pribadi baru 2 kali dengan ini. Pertama kan kita kunjungan pertama ke sini, kedua hari ini dan lumayan keren. Nanti kita kasih lihat view-nya setelah ini gitu. Anu yang nih kalau yang apa namanya? Yang hobi traveling, yang hobi camping, banyak juga spot-spot untuk camping kayak Puncak Gajah, terus Gunung Sambara Gading. Nanti itu Gunung Sambara Gading itu katanya cerita rakyat bekas kapalnya orang kampung Bugis, orang Bugis, terus jatuh di sana. Makanya sampai sekarang ada namanya Kampung Bugis. Iya, itu ceritanya. Jadi bahkan itu gunung memang ada batu bentuk kapal, tapi cuman pinggirannya begini. Itu memang bentuk kapal besar. Itu di gunung Sambara Gading gitu. Terus dan di kapal itu orang-orang Bugis semua. Jadi apa namanya? Kayak terdampar begitu. Bukan terdampar sih, habis menuntut ilmu begitu ya, terus singgah di situ untuk istirahat. Akhirnya bermukiman jadi di Kampung Bugis. Makanya dinamakan jadi Kampung Bugis. Begitulah ceritanya. Kenapa di Tol-Tol ada kampung Buol? Kenapa ada kampung Buol? Di Tol-Tol Mungkin saya juga tidak pernah tahu ceritanya. Mungkin karena di sana banyak orang-orang Buol, orang-orang yang suka Buol gitu. Jadi banyak orang Buol di sana. Oke, dan pesan-pesan mungkin untuk terakhir ya, penutup. Kayaknya terlalu panjang videonya tuh. Nanti diedit. By the way, kita bikin video ini sekali lagi saya bilang ini random sekali, kita tidak punya persiapan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang salah mungkin tolong dikoreksi di kolom komentar. Ada hal-hal yang keliru yang kami sampaikan, tolong dikoreksi karena kita tidak ada persiapan sama sekali bikin video ini. Kita cuman kebetulan ada di sini, tempatnya bagus, terus teman ada bawa tripod, ada bawa HP. Jadi kita langsung bikin video langsung gitu ya. Oke, pesan-pesan untuk orang Buol mungkin atau untuk pemerintah apa? Berat ini. berat. Mungkin dari saya lebih ke
anak-anak muda ya, karena itu yang paling relevan ya untuk saya juga sebagai anak muda tuh. Lebih bangga terhadap apa yang sudah kita punya, bangga terhadap kearifan lokal di Kabupaten Buol, bangga terhadap bahasanya, karena ini juga satu fenomena yang menarik dibahas adalah bahwa ternyata anak-anak muda di Kabupaten Buol itu, khususnya di wilayah kota itu, sudah tidak lagi menggunakan bahasa Buol. Maksudnya mereka tahu bahasa Buol tapi tidak aktif untuk menggunakannya gitu. Termasuk saya juga, ini jadi koreksi diri. Jadi entah karena itu gengsi atau memang karena sudah tidak terbiasa itu. Jadi kita harus bangga dengan bahasa Buol gitu. Kalau misalnya kita mengunjungi kayak kota-kota di Jawa, misalnya di Bandung, itu anak-anak muda yang aktif berbahasa Sunda dan mereka bangga kan itu. Mungkin kedepannya saya harap anak-anak muda di Buol juga bangga. Maksudnya kayak jangan mudah terpengaruh oleh kultur dari luar daerah, sedangkan kita punya kultur sendiri kita tidak mau dalami dan kita tidak mau gunakan seperti itu. Jadi banggalah menjadi orang Buol. Oke, ada lagi? Oh, apa ya pesan kesan? Ini saya kayak kurang setuju kalau ada yang bilang kalau kuliah di Buol itu tidak dapat pengalaman apa-apa. Katanya banyak yang bilang maksud guru jangan balas dulu. Banyak teman-teman saya bilang kalau kuliah di Buol kayaknya tidak dapat pengalaman banyak. Soalnya tuh kayak mendiskriminasi. Enggak, bicara tentang pengalaman kita juga dapat di Buol. Saya kuliah di Buol, orang laki ya, sudah orang di Buol, kuliah juga di Buol. Nah, alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapatkan. Yang dulunya mungkin tidak mau mengupgrade diri pas sampai di pas kuliah di Buol, luar biasa bisa tampil depan banyak orang gitu ya. Terus bahkan yang paling yang berkesan sama saya pada saat saya pulang ke Lakea, pas waktu itu hari Jumat ditawarkan untuk khutbah Jumat. Iya, dan saya terima itu. Ustad. Saya terima terus naik. Nah, terus ada juga teman-temanku yang dari luar daerah, kuliahnya dari luar daerah, mereka duduk di depan, saya di atas mimbar. Itu jadi saya patahkan kalau katanya kuliah di Buol itu tidak dapat pengalaman. No, tetap dapat pengalaman, hanya tergantung dari kitanya mau berkembang, menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Kalaupun memang kita benar sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, ya kita dapat. Kalau walaupun kita keluar di luar daerah, kuliah di mana, tapi hanya untuk hanya legalitas, saya mahasiswa di universitas terkenal, tapi pas pulang tidak ada ilmu yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Itu sih. Betul. Jadi semua tergantung pada orangnya masing-masing gitu ya. Jadi kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di Singapura kah, di Austria? Kalau kamu memang tidak ada keinginan untuk berkembang lebih baik dan berdampak ke orang yang lebih banyak, itu ya percuma juga, nonsen. Percuma juga. Jadi kayak semua tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakan, wah dia cuma kuliah di Buol, payah, dan tidak, karena apalagi sekarang zamannya digital gitu. Kita bisa mengakses ilmu dari mana saja. Yang penting kita punya kemauan seperti itu. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Tinggal pokoknya nilai dirinya kita ditentukan oleh seberapa berdampak kita bagi orang lain gitu. Bukan kita kuliah di mana, kita jadi anak rantau atau belum, nah itu bukan. Karena biasa kita kalau yang di luar daerah itu biasa ada yang cuma kuliahnya main-main dan lain sebagainya begitu. Betul. Kayak posting kemari dengan gaya yang elit. Itu. Jadi tidak mendiskreditkan juga teman-teman yang kuliah di luar karena banyak juga orang-orang yang kuliah di luar dan sukses datang kemari. Cuman harapannya jangan pernah mendiskreditkan orang-orang yang kuliah di ini juga di dalam daerah juga, karena mereka juga punya kesempatan yang sama untuk berkembang seperti itu. Oke, dan banyak juga teman-teman yang mau menangis. Banyak juga teman-teman yang dari luar, teman-temanku akrab dari anak, dan mereka juga tidak
tidak berhasil dapat gelarnya gitu akhirnya, karena terpengaruh mungkin oleh lingkungan yang di sana dan mungkin kaget, culture shock gitu. Cultural shock. Heeh. Dan lain sebagainya. Jadi pokoknya tergantung ke orangnya masing-masing. Kita punya kesempatan yang sama untuk berkembang. So, ayo kita fokus ke apa yang akan kita berikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Kita bukan fokus terhadap hal-hal yang remeh-temeh seperti yang itu, seperti kita kuliah di mana dan lain sebagainya. Oke, dari Syahrir. Oke. Dari saya mungkin pesan dan kesannya. Pesannya untuk anak-anak muda yang sekarang ini, khususnya untuk siswa-siswa, jangan terpengaruh dengan dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Karena saya dapat informasi kemarin dari organisasi literasi yang datang ke sekolah, katanya dari 3.000-an kalau tidak salah anak mudanya itu 90% itu anak-anak mudanya itu sudah jadi tahanan, sudah pernah jadi tahanan lapas, seperti itu. Jadi maksudnya untuk orang-orang yang dibul, anak-anak muda dibul. Jadi untuk pesannya untuk anak-anak dibul, supaya bagaimana bisa memperbaiki adab lagi akhlaknya, supaya bisa menjadi generasi emas ke depannya. Seperti itu. Menuju Indonesia Emas tahun 2050. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang bermental preman. Harus bisa bermental Kenapa juga gitu? bermental orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sama tren dari generasi strawberry generation. Baru yang saya dengar juga akan ketika ibu kota akan pindah ke Kalimantan nanti, Bol ini akan jadi jalur investasi, seperti itu. Jadi kita harus bersiap-siap dalam untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi kita, karena kita mungkin akan jadi jalur perdagangan dan lain sebagainya, seperti itu. Bonus demografi. Kemudian untuk makanannya untuk tempat wisatanya kalau boleh diperhatikan. Ya, itu buat untuk diperhatikan karena tempat-tempat wisatanya biasanya banyak sampah. Seperti itu. Jalan juga biasanya kurang memadai untuk ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya di jalan-jalan. Seperti itu. Bantuan sosial, tolong. Jadi kalau memang Jangan dikorupsi. Sama orang kaya tambah kaya. Jadi kalau tempat wisatanya sering dikunjungi, jadi mohon dipersiapkan orang yang bisa memantau di situ, menjadi penjaga kebersihan dan sebagainya. Oke, itu saja. Ada yang lain? Mungkin pesan untuk cowok-cowok bual, kenapa kita masih single? Oke, kayaknya itu saja. Terima kasih yang sudah rela membuang-buang waktunya untuk menonton. Sekali lagi ini cuman video random. Kalau ada kelanjutannya ya nanti kita lihat. Oke? No cut no edit. Jangan sampai ya. Ini kayaknya ada wisatawan lain juga datang. Oke. Jadi kita mau tutup saja ya. Kita tutup saja. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami ini. Salam kenal buat orang-orang yang baru kenal dengan kami tentu saja, dan semoga kita ada video-video berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nanti di-cut kalau yang tadi